Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Meneruskan pengajian kita yaitu kitab Nurud Dolam atau Syarah Aqidatul Awam. Kemarin masih menerangkan yaitu tentang malaikat-malaikat. Sekarang sampai wal hafiduna ya. Wal hafiduna, dan adapun malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga itu kismani, ada dua macam, ada dua kelompok bahasanya ya. Malaikat yang Allah tugasi untuk menjaga kita itu ada dua kelompok. Ahaduma, adapun yang salah satu dari dua kelompok itu hafiduna, menjaga lil abdi untuk seorang hamba, minal mudhari, dari bahaya. Nah, kita itu kalau tidak dijaga oleh Allah lewat para malaikatnya, tanah itu sirwanya nak ngelop kita ya kan itu. Kaki tidur kau, nah kan itu. Golal malih bro. Enggak apa-apa Bang, santai wae. Lupa tuh sifat manusia ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita itu sama Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah, atas fadl Allah, kita tuh diberi malaikat penjaga. Yang pertama yaitu malaikat penjaga ada dua. Yang pertama yang Allah tugasi untuk menjaga hamba-hambanya dari sesuatu yang bahaya. Umpama kok kebetulan sama Allah ada cobaan, entah macam bangla itu masuk kolong mobil ya kan. Nah itu ya apa, sama Allah tuh ya ada malaikat penjaganya. Kalau kok belum wayahnya mati, nah itu entah macam mana sakitnya ya kan, atau bagaimanapun keadaannya ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling ya lecet-lecet dijahit entah berapa gitu Bang lah ya. Itu biasa itu. Tapi walaupun begitu tetap sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat penjaganya. Nah itu. Wasanihima, dan adapun kelompok yang kedua yang Allah tugaskan menjaga itu khasfiduna, yang Allah tugaskan untuk menjaga lima, untuk segala sesuatu yasduru yang keluar minhu dari hamba. Kenyataannya mingkaulin, dari ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au i'tiqadin atau dari keyakinan. Ucapan kita itu kalau ndak Allah jaga ya kan, anu sudah entah apa yang diomong. Nah itu doa itu entah nanti keluh, entah capek ya kan. Nah itu omongan kita itu jadinya, atau nanti sama kawannya hus, nah kan gitu, atau sama kawannya ngomong apa itu. Nah itu termasuk model-model penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak itu yang lonyor terus enggak karu-karuan, melewatin batas omongan kita kan gitu. Au fi'lin, atau perbuatan. Nah, perbuatan kita itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak itu wong kita tuh punya nafsu ya kan, lost kontrol pokoknya, enggak karu-karuan tentang apapun itu ya kan. Nah, entah itu perbuatan yang bangsa urusan nafsu subuhiyah maupun yang bahimiyah, Allah jaga itu. Nah, kalau ndak Allah jaga Pak Janis ya kan, waalaikumsalam, itu kita makan itu ya tidak berhenti-berhentinya. Cara Allah jaganya macam mana? Ya giginya ngilu lah ya kan, yang perutnya sakit lah. Nah itu sudah batas itu aja, jangan lagi ya kan gitu. Nah itu bahasanya macam itu. Nah itu termasuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin keyakinan kita ya kan, yang asalnya kita sudah beriman yakin kepada Allah, asal kita meminta terus kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim, nanti keyakinan kita ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih dua apanya ya, kesimpulannya, dijaga Allah
malaikat penjaga yang Allah tugaskan itu yang pertama menjaga badannya gitu loh ya. Yang kedua menjaga lisan atau perbuatannya dan juga keyakinannya. Fal hafiduna, maka adapun malaikat para penjaga minal mudorri, dari suatu yang bahaya itu asaratun ada 10. Bilaili, untuk menjaga di malam hari. Wa asaratun, dan juga 10 binahari, yang Allah tugaskan untuk menjaga di siang hari. Percaya ya terserah, enggak ya terserah, ya kan umpama. Itu kita tuh ada malaikatnya. Nah, yang menjaga kita, ya makanya kita disuruh sopan santun, disuruh ibaratnya tetap takwa kepada Allah walaupun dalam keadaan sendirian. Terus Pak Janis biasanya ada adab-adab, kalau tidur disuruh pakai tutup, ya kan. Nah, kalau lagi apa namanya olahraga sama istrinya, ya kan, nah, kasih tutup dikit, ya kan itu. Nah, itu karena sebenarnya kita tuh disoting sama para malaikat itu. Nah, itu begitu. Ya pokoknya ya jangan apa mero-mero amat lah kan gitu. Walal mu'alif-rohim. Nah, itu terserah lah kan gitu. Yang penting kini itu sudah tahu. Nah, bahwa walaupun seperti itu, nah kata Pak Janis masuk tidak, nah, itu disoting itu ya. Ada yang buat YouTube-nya Pak Janis ya. Nah, itu besok di akhirat disetel kan gitu. Nah, itu gitu. Nah, kini itu wong sudah tua-tua, sudah ngaji, sudah belajar, diangan-angan dewek-dewek. Nah, waduh, ini ada yang nyuting ini. Nah, kan gitu. Nah, jadi diangan-angan dewek. Itu seperti itu. Mana ada masuk kamar. Qaulal mu'allif rahimahullah, itu seperti itu. Jadi yang 10 itu ditugasi Allah di malam hari, yang 10 itu ditugasi Allah di siang hari. Akhraja, mengeluarkan hadis siapa At-Tabri, Imam At-Tabri, min tariqi Kinanatin, dari riwayatnya Kinanah. Kinanatul Adwi, dari riwayatnya Kinanah al-Adwi. An Usmana, dari sahabat Utsman. Coba matiin dulu Mas. Matiin dulu itu. Nah, coba dulu lagi. Qaulal mu'allif rahimahullah. Dari Kinanah al-Adwi. Apa sinyal HP? Oh, sinyal wifi. Qaulal mu'allif rahimahullah. Enggak, ya, itu bantu kita tuh Pak Mukhlis, bukan kan kita. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah At-Tabrani. Beliau riwayat hadis ini yang dari jalur riwayat Kinanah al-Adwi. Ana Utsmana, sesungguhnya sahabat Utsman itu sa'ala, bertanya siapa sahabat Utsman an-Nabiyya, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an adatil malaikati, dari golongan atau jumlahnya malaikat, al-muwakilina, yang Allah serahi atau suruh ngurusin bil adami, dengan anak Adam. Jadi suatu saat ketika itu sahabat Utsman bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, apa ada malaikat yang Allah wakilkan, tugaskan untuk menjaga manusia ini? Faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli adamin, di tiap-tiap anak Adam, asarotun, adapun ada 10 malaikat, bilaili, yang Allah serahi menjaganya di dalam malam hari. Wa asarotun, dan 10 malaikat bin nahari, di siang hari. Nah, itu tempatnya di mana saja Pak? Nah, pokoknya jumlahnya 20 loh ya. Yang 10 malam hari, yang 10 siang hari. Jangan dikira gelap-gelap tidak nampak, ya kan. Nah, itu tidak ada yang ngawasin. Nah, semuanya ada yang ngawasin, harus hati-hati. Qaulal mu'allif rahimahullah. Terus tempat-tempatnya di mana saja? Wahidun, adapun yang satu itu an yaminihi, dari sebelah kanannya anak Adam tadi. Wa akharu, dan yang satunya lagi ang simalihi, dari sebelah kirinya. Yang sepasang, yaitu kiri dan kanan, sebelah kiri sebelah kanan. Wa isnani, dan 2 lagi mimbaini yadaihi,
di bagian depan, wa min khalfi dan bagian belakang. Jadi kiri kanan 2, depan belakang 4 jadinya ya. Wa isnani dan 2 lagi an jambihi dari sebelah lambungnya, bagian tengah 2 orang. Nah, lambung kiri, lambung kanan. Wa akharu dan yang lainnya itu qabidun, memegang ala nasyatihi kepada bunbunan. Di bunbunan. Pak De, bunbunan di Pak De. Ubun-ubun. Kening-kening, atas kening ya. Nah, itu. Jangan dikira ndak ada. Walal mu'allif rahimahullah, itu diingat-ingat itu. Di bagian perut ada 2, ya kan? Di bagian kepala juga ada yang malaikat yang memegang kepala itu. Walal mu'allif rahimahullah, yang kopiahnya sampai miring itu. Wah, kalau paling malaikat enggak macam itu, Bang. Miring seotak-otaknya itu. Walal mu'allif rahimahullah, repot itu, jangan minta ditempeling ya. Nah, kalau kopiahnya miring itu biasanya itu kalau di Jawa tanya Pak D itu. Kalau miringnya gini itu tandanya apa gitu, tukang dadu apa gitu. Nanti kalau gini kalah apa macam mana gitu, enggak tahu lah, tanya Pak D itu yang paham ya. Itu ada isyaratnya masing-masing itu. Kopiah tuh kemiringannya itu ada isyaratnya masing-masing. Nah, itu begitu. Tapi menurut versi beliau-beliau ya kan, ya enggak sama, kadang kita ya enggak sengaja enggak tahu maksudnya kan gitu. Fa'ing tawadoa maka jika berendah diri siapa hamba tadi, rafa'ahu maka mengangkat siapa malaikat tadihu kepada derajatnya hamba tadi. Orang kok mau rendah diri kan? Nah, ibaratnya kemarin sudah diterangkan ya. Orang soleh itu baik, bagus. Tapi kalau merasa soleh nggak bagus. Orang pinter bagus. Orang merasa pinter tidak bagus. Orang baik memang kita diperintahkan untuk baik. Tapi kalau merasa baik tidak baik. Nah itu begitu. Diingat-ingat itu. Walal mu'allif rahimahullah. Orang soleh bagus, sok soleh nggak bagus. Nah itu gitu. Kalau namanya memang soleh ya cemano lagi. Walaupun perbuatannya tidak soleh bang ya. Nah, itu. Walaupun dia sok soleh tadi gitu. Orang kaya tuh bagus, orang kaya kok kan gitu. Tapi kalau sok kaya nyiksa diri. Nah, itu walal mu'allif rahimahullah itu begitu. Orang tuh biasa baik. Wa ing takabbaro. Nah, kalau orang sok kere, nah itu 2 macam. Antara takut diminta ya kan. Atau memang ibaratnya tuh kere betulan kan gitu. La wa ing takabbara dan jika kok ibaratnya takabur atau sombong siapa hamba ya wadu'ahu maka merendahkan siapa malaikat tadihu kepada anak Adam atau hamba tadi. Wasnani dan adapun yang 2 itu ala syafataihi di atas kedua bibirnya anak Adam atau hambanya. Nanti kok pomo kok ngaca ya kan, kok nggak ada ya. Sudah kaji ini ya nggak nampak Pak Janes ya. Maksudnya itu ada malaikat di tempat-tempat yang sudah diterangkan ini tadi. Nah itu pas malaikatnya lagi apa Pak? Lagi apa namanya? Nengok tawon tadi. Apa itu tawon? Nah, rupanya tawonnya lah nyampe bibir kan. Walal mu'allif rahimahullah itu begitu. Walaisa dan tidak akan siapa malaikat tadi tidak akan yuhafidoni menjaga siapa malaikat tadi 2 malaikat tadi alaihi kepada hamba ilas sholata kecuali ketika bersolawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khusus yang 2 ini, khusus yang 2 itu tuh dia tugasnya Pak Janis pas baca sholat enggak. Nah, kalau pas enggak baca ya enggak. Rai dia, dada gitu. Nah, tapi kalau pas baca sholawat, sigap dia, siap. Nah, gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa itu disuruh baca sholawat. Nah, karena kalau sesuai dengan hadis ini, nah itu malaikat siap di bibir kita. Nah, insya Allah enggak kena tinju orang, Pak. Ketika ada dituju, Allahumma sholli ala Muhammad, dijaga sama malaikat bibirnya. Nah, enggak jontor ya kan itu. Nah, tapi jangan dites-tes Pak Janis.
Kakek kalau seperguruan sudah tahu, biar kalau sholawat aku tinggi juga kan. Dia sudah seperguruan, sudah tahu kan gitu. Nah, jadi itu ya 20 ya, siang sama malam. Siang 10, malam 10 tempatnya. Yang pertama kiri kanan berarti 2 ya. Terus depan belakang berarti 2, 4. Terus di lambungnya 2 berarti 6. Terus yang di kening di ubun-ubun 2. Nah, itu ya. Nah, yang tugasnya kalau orang rendah diri diangkat yang satu, yang satunya kalau apa namanya sombong plus nah, kan itu diturunkan. Yang 2 lagi, yang nomor 9 sama nomor 10 di bibir anak Adam, karena bibirnya 2 ya malaikatnya 2. Man yang bibirnya enggak lebih dari 2, saya tidak tanggung jawab Pak Janis. Saya cuma menerangkan di sini yang bibirnya 2. Nah, itu udah tahu saya kan itu. Itu nanti bahas ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Pokok di sini cuman bahas bibir yang 2, yang di atas. Nah, itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bibir yang dimaksud Pak Janis nggak bisa sholawatan. Itu ya. Sudah jadi teruskan aja itu ya. Lainnya ya itu. Nah, itu Pak Janis tanya sama Pak Janis ya. Nggak tahu saya kalau ngajarin yang itu Pak Janis itu. Walasiru. Dan adapun yang 10 itu yuharisahu, menjaga siapa malaikat kepada hamba minal hayati, dari ular. Ang tadkhulu, jika ingin masuk siapa ular fahu, kepada mulutnya hamba tadi, anak Adam tadi. Aidanama, artinya ketika tidur. Yang 10 ya, itu ketika kita tidur, tugasnya jaga kita dari semut ya kan, dari ular, dari macam-macam ya kan itu. Enggak, kalau enggak dijaga itu Pak Janis sudah. Nah, dikira enggak diincim sama ular tuh Pak Janis itu. Apalagi sama tawon, kau yang bakar aku dulu, nah, kan. Tapi karena Allah tugaskan 10 malaikat untuk jaga kita, maka insya Allah kita menjadi aman. Selagi itu memang takdirnya yang takdir penjagaan. Nah, itu begitu. Waqala, dan sudah berkata siapa Al-Mahdawi, Imam Al-Mahdawi. Anak Utsman, sesungguhnya sahabat Utsman itu salah. Bertanya siapa sahabat Utsman an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya pertanyaan, kami itu berapa wahai Nabi? Min malakin, dari malaikat, ala insani, atas manusia. Wahai Nabi, berapa malaikat yang ada di pada manusia? Fadzakara, maka menerangkan atau menyebutkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya isrina, malaikat yang menjaga manusia itu 20 apanya? Malaikatnya. Wadzakara, dan menerangkan siapa Al-Abi, Al-Ab, Anahu, sesungguhnya Al-Abi, Al-Ubay gitu ya. Nah, itu yahfadu, hafal siapa Al-Ubay libni Atiyatin, kepada Ibnu Atiyah. Inakulu insanin, sesungguhnya tiap-tiap manusia itu yuwakilu, diwakilkan bihi, kepada tiap manusia, min khini wuku'ihi, ketika mulai jatuhnya manusia, nutfatan, sebagai nutfah, min rohimi, dari rahim, ila mautihi, hingga sampai matinya. Jumlahnya arba'ami'ati malakin, yang berjumlah 400 malaikat. Nah, itu dari mulai Pak Janis ibaratnya itu apa tuh namanya, nembak bahasanya ya kan, apa bahasanya tuh? Nah, iya, nembak kan dari itu Pak, namanya nembak kata Pak Janis kan. Apa bahasanya itu? Sudah berusaha ngeluarin itu loh, apa namanya? Nah, pokoknya ketika Pak Janis ngeluarin itu, mulai yang ditakdir jadi manusia, sampai entah apa namanya ya, sampai nanti itu digiring sampai ke rahim, gitu, yang takdirnya jadi manusia, hingga manusia itu mati, sampai bayi, sampai apa namanya, besar balik, sampai nikah, punya cucu, sampai mati. Itu Allah wakilkan kepada manusia itu yang berjumlah 400 malaikat. Nah, itu diingat-ingat itu. Nah, mulai sekarang jangan sembrono Pak Janis ya. Ngomong ya hati-hati, di bibir kok gentaungan malaikat 2 kok.
Nah, di sini bun-bun itu ya ada malaikat dua. Kalau Pak Janis sombong, dipiduk-piduk Pak Janis. Nah, supaya menjadi hina. Tapi kalau Pak Janis rendah diri, maka dinaikkan derajatnya. Nah, terus di kiri kanan tadi, terus di lambung kita kiri kanan, terus di depan belakang kita, di kiri kanan kita itu yang Allah tugaskan untuk menjaga. Lah semua itu hingga sampai kita mati, dari mulai air mani yang masuk ke rahim, yang Allah takdir jadi anak, itu hingga kematiannya berjumlah 400 malaikat. Nah, itu begitu. Nah, terus ini yang terpenting. Ini yang terpenting ya. Atau Pak Janis kelima nanti itu ya. Karena ini ada hal yang terpenting. Kalau sudah berkata siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri itu yang menyarai kitab Fathul Qorib dulu ya. Wa khafadhum, dan menjagahum kepada hamba, wa khafadhum, dan adapun penjagaannya malaikat lil abdi kepada hamba. Innama huwa, adapun tugas ibaratnya menjaga itu, wa adapun menjaga, tugas menjaga itu min mu'allakin, dari takdir mu'allak. Nah ini takdir yang mu'allak, takdir yang Allah takdirkan tapi Allah bebaskan kita yang milih. Nah, macam Bang Le kemarin, ya kan, ada sibuk mobil rapat, nah itu pasti di pikirannya ini terus apa tunggu dulu ya. Nah, model yang seperti itu kalau kok Bang Le tadi berhenti dulu Nah, itu dengan takdir yang mu'alak ini, yang Allah bebaskan kita memilih tadi, nggak jadi masuk kolom mobil. Nah, itu begitu. Wa amal mubromu, adapun takdir yang mubrom, yang pasti nggak bisa diganggu gugat. Itu secara secara umum ya. Itu. Fala Buddha, maka tidak boleh tidak, artinya pasti, min nufudi, dari tetap berjalan takdir itu. Nah, contoh kematian ini. Kematian itu Pak Janis, ya kan? Kalau yang ada bunuh diri itu, nah itu sebenarnya ada takdir mu'alaknya. Sebenarnya kalau takdir mubromnya belum. Nah, tapi walaupun takdir mubrom itu belum terjadi, 10 tahun lagi, tapi kita sudah nekat nak mendahului, nah itu ya takdir mu'alak ini. Tergantung kita tadi. Nah, itu begitu ya. Nah, ini dalilnya yang kemarin takdir mu'alak, takdir mubrom atau azali itu, ini dalilnya ya. Yang kemarin biasa ditanyakan tuh loh. Nah, ya, mubrom itu sama dengan azali ya. Nah, itu oke itu. Nah, sama dengan rezeki, umpama Pak Janis kemarin nunggu durian. Nah, ya kan? Nah, takdir nunggu durian itu buahnya atau apa kan biasa kalau tidak diganggu cingko segala macam. Nah, kalau Pak Janis berusaha bahasanya nungguin, dialoi, maksudnya digurak kalau ada apa, lah itu ya nanti jadi buahnya. Nah, itu takdir-takdir yang model seperti itu namanya takdir mu'alak. Nah, beda kalau yang takdir mubrom atau azali, Pak Janis tunggu, Pak Janis tunggu, nah itu tetap habis, bahkan di depan mata kita. Nah, itu namanya takdir yang mubrom, yang model macam itu. Sudah diusahai, sudah ditembaki, kan itu, tetap dimakannya atau tetap dirempelinya. Nah, yang seperti itu namanya takdir mubrom. Nah, tapi kalau dia kok dialo pergi, apanya ditunggu buat duriannya itu kan. Nah, itu termasuk yang mu'alak ini tadi ya. Nah, ini sudah tahu ya antara takdir mu'alak dengan mubrom ya. Nah, termasuk gini. Termasuk pilihan-pilihan kita nak ngaji apa tidak, nak sholat apa tidak, nak ke surga apa ke neraka. Lah itu termasuk takdir-takdir yang mu'alak, nak berbuat baik apa tidak. Lah itu takdirnya Allah, tapi Allah suruh kita sendiri yang memilih kan gitu. Itu dalam Qur'annya itu loh. Fa'in yurid fal yu'min. Apa tuh Mir? Ayatnya. Fa iyasa'u fal yu'min, wa iyasa'u fal yakfur dulu. Nah, itu ayatnya yang itu Mir. Ayat surat apa itu? Lupa. Jadi kalau berendah ya silakan
beriman. Nah, kalau berkehendak ya silakan kafir, nah, itu pilihan kita, nak kafir nak mukmin. Nah, itu seperti itu. Termasuk kebaikan atau keburukan. Nah, yang hubungannya dengan hadis kemarin tuh, bahwa umatnya Nabi semuanya masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Lah enggak mau kok. Nah, ilaman aba kemarin loh. Nah, gitu ya. Nah, ini termasuk yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri ini. Nah, yang malaikat itu Allah gerakkan ketika di pikiran hati kita itu, yaitu tadi ingin ngaji ya dijaga, nah, ingin baik ya dijaga, diarahkan, nah, gitu, dan lain sebagainya. Kalau enggak ya enggak, nah, itu gitu. Jadi kalau yang mubrom atau azali tidak bisa tidak, terima ya terjadi, enggak terima ya terjadi. Nah, itu begitu. Nah, yang ditanyakan biasanya itu takdirnya Allah juga Pak, orang bunuh diri, takdirnya Allah. Tetapi takdir yang Allah pilihkan kepada diri kita sendiri. Nah, ya. Mungkin dia nasi sudah tidak enak, hidup mungkin tidak enak, ya kan? Hari ini didatangin Mekar, besok Mandiri, besok BRI, besoknya lagi ABRI, nah, entah macam-macam lah kan itu. Walal mu'alif rahimahullah, lagi cita-cita jenis tadi. Ya, hari ini bini tua, besok bini muda, ya kan? Besok anak tua, besok anak muda, ya kan? Ya akhirnya ya itu nempuh jalur takdir mu'alak jadinya kan gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, itu deal ya. Itu jenis-jenisnya malaikat tadi seperti itu. Terus ada tugas dia intinya di takdir-takdir yang mu'alak. Nah, gitu ya. Kalau takdir yang mubrom atau takdir yang azali, ya nggak bisa tidak. Nak dijaga, nak tidak, ya nggak urus. Nah, termasuk pas wayah jadwalnya malaikat Israel, kan gitu. Nah, kemarin kan ada itu. Pak, aku nak ngingon anjing yang banyak di rumahku. Kenapa? Nah, supaya malaikat Israel nggak bisa datang ke rumah. Nah, kan gitu. Kayak ada, ya kan hadisnya, bahwa malaikat itu tidak mau datang ke rumah yang ada anjingnya. Nah, itu malaikat yang rombongan ini. Nah, kalau malaikat mau nggak urus dia. Dia urusan yang mubrom dia nggak urus, ya kan itu. Ibaratnya tuh apa namanya, utusan pusat langsung. Nah, bahasa gitu. Nah, jadi jangan kok ibaratnya nak ngingon anjing 10-20 nggak urus dia. Kalau perlu anjingnya tuh cabut juga nyawanya, kan gitu. Olal mu'alif rahimahullah. Jadi fala buddha, maka itu sudah ya. Fa yu'abiduna, fa yubaduna, maka menjauhkan, fa yubaduna, maka pada menjauh siapa malaikat anhu dari takdir yang mubrom. Kalau takdir yang mubrom atau takdir yang azali itu dia ibaratnya bukan wewenang dia lah, itu gitu. Lain wewenangnya. Contoh tadi tentang wis jadwalnya mati, ya kan? Nah, itu ya urusan malaikat Israel, diambil alih dia. Nah, malaikat yang jumlahnya 10 tadi siang, 10 malam, nah itu diambil alih oleh malaikat Israel. Kalau masalah takdir yang azali, lah itu begitu. Kata yang fadu sehingga terjadi apa hal tersebut. Jadi kalau tentang takdir azali, kewenangannya diambil alih oleh yang berwenang di masalah takdir azali gitu. Tahu banyak kita lah umpama kan. Ya urusan kita kan di bawah, ya kan. Urusan orang-orang di atas ya nanti kewenangannya orang-orang yang di atas. Nah, itu bahasanya begitu. Pak Sekdes ya urusannya di Takutoboyo. Pindah ke Matagol Sekdes lain lagi. Nah, urusannya. Nanti kecamatan sudah nggak Sekdes lagi, Sekcam namanya. Nah, beda kewenangan. Nah, itu bahasanya begitu. Dan seterusnya. Nanti di kabupaten ya sekda. Sekda 1, sekda 2. Nah, itu begitu. Hah? Oh, Sekwilda lain. Seksi wilayah dada itu lain itu. Sekitar wilayah dada itu nanti nerangkannya ya. Nanti kalau sudah ini ya. Sambil ngopi-ngopi nanti ya itu. Wal hafiduna, dan adapun malaikat penjaga itu 5. Karena keadaan ya suruh yang keluar apa minal abdi dari
hamba minal qauli dari ucapan au minal qaulin dari ucapan au fi'lin atau perbuatan au i'tiqadin atau keyakinan itu isnani ada dua. Raqibun yaitu rupanya malaikat raqib wa atidun dan juga malaikat atid. Nah, jadi yang ngurus masalah perbuatan, ucapan, terus masalah keyakinan, tukang nulis, tukang ngurusnya yaitu namanya malaikat raqib dan atid. Atid gitu. Kullu minhuma adapun tiap-tiap keduanya itu raqibun. Yang nginceng-nginceng raqib itu artinya tuh. Raqib itu artinya nginceng. Meneliti gitu loh, meneliti raqib tuh. Rokaba itu artinya meneliti atau nginceng, mengawasi gitu, dan plus mencatat gitu. Ay al khafidu artinya yang menjaga, wa atidun dan juga atid ay al khadiru artinya yang hadir. Fakulu wahidin maka tiap keduanya, fakulu wahidin maka tiap-tiap minhuma dari keduanya itu yusama dinamai apa biada inil isma ini dengan inilah keduanya la kama qad yatawahama tidak seperti yang sudah disalahpahami min an akhadima dari sesungguhnya salah satunya raqib dan atid itu raqibun malaikat raqib wal akharu dan lainnya itu atidun malaikat atid namanya. Qala berkatahu kepada keterangan tersebut siapa al-Bajuri Imam al-Bajuri kal halalil muhli seperti halal muhli. Qala out al-Gomrawi kal halali wal mahali seperti halal dan tempatnya halal nanti gitu. Qala qolal audu al-Gomrawi wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.